Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Heka Fikri dengan nomor BP 20101152630156. Baik, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang struktur utama komputer dan CPU, di mana presentasi ini yaitu dalam rangka pembuatan tugas sistem kombinasi arsitektur komputer dengan dosen pengampu Bapak Hadi Saputra. Baik, kita langsung saja ke materi. Di mana tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu pertama menjelaskan tentang struktur utama komputer, komponen utama CPU dan fungsi CPU. Kemudian membahas struktur dan fungsi internal prosesor, organisasi ALU, kontrol unit dan register. Kemudian menjelaskan fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi-instruksi mesin. Kemudian kita memahami nantinya struktur dari register, macam-macam register dan fungsinya. Kemudian mengerti aliran data pada siklus pengambilan, siklus tak langsung, siklus interrupt, dan mengerti teknik-teknik menangani percabangan pada pipelining. Sebagaimana penjelasan mengenai arsitektur komputer dapat digambarkan melalui gambar berikut, di mana ini adalah software yang berfungsi untuk mengatur jalannya sistem. Kemudian hardware ini adalah perangkat yang akan menjalankan sistem, di mana dalam arsitektur komputer ini ada dua, software, hardware, di mana software ini adalah ada bahasa assembly atau bahasa mesin, kemudian set instruksi yang telah diset dalam software. Kemudian dalam hardware pertama ada memori, kemudian ALU, arithmetical logical unit, nanti akan kita bahas, kemudian CPU, dan ada input output atau I/O unit. Seperti inilah arsitektur komputer dan juga struktur pada CPU. Fungsi-fungsi dasar sebuah sistem komputer yang pertama untuk data processing, kemudian data storage, kemudian data movement dan control. Sebagaimana dapat kita gambarkan melalui diagram di gambar, adanya arsitektur komputer ini maka dapat memberikan peningkatan kinerja. Yang pertama, pendekatan teknologis atau hardware. Nah, di mana penggunaan komponen-komponen IC kecepatan tinggi, kedapatan tinggi, dengan software efisiensinya sangat bagus, struktur datanya juga bagus, sehingga pendekatan arsitektural yaitu dapat meningkatkan aspek fungsional dan struktural. Untuk lebih jelasnya, di mana contoh-contohnya tertera pada gambar berikut, di mana ada arsitektur, struktur pipeline, pengingat cache, memori interleaving, struktur bus, dan prosesor paralel. Struktur dasar sistem komputer. Sebagaimana telah digambarkan melalui gambar pada slide sebelumnya, data processing komponennya adalah CPU, dan data control komponennya adalah CPU. Data movement berasal dari I/O, di mana hasil akan diproses apabila I/O melakukan sebuah aksi. Kemudian data storage ini berfungsi sebagai memori untuk penyimpanan. Arsitektur berbasiskan bus dapat digambarkan melalui gambar berikut, di mana CPU di dalamnya komponennya ada ALU, control unit, main memory, kemudian sistem bus sebagai jalannya, kemudian I/O unit, di mana I/O terdiri dari banyak device atau peripheral. Lanjut ke slide berikut. Untuk komponen sistem komputer, di mana pada CPU, komponen sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan program. Kemudian komponen utama CPU ada ALU, satuan aritmatika dan logika, dan juga kontrol semua proses komputer, di mana ALU melakukan operasi aritmatika seperti logika AND, OR, NOT, atau penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian digunakan bersama dengan data.
satuan kendali. Kontrol semua proses komputer, iaitu dengan menafsirkan instruksi terdapat dalam program, pada membangkitkan sinyal kontrol untuk mengatur tindakan komponen sistem komputer untuk mengeksekusi atau untuk mengeksekusi instruksi. Itu merupakan komponen utama atau sebagai tugas utama dari CPU. Kemudian memory unit. Sekilas tata memory unit merupakan bagian komputer untuk menyimpan program dan data yang sedang atau siap dieksekusi oleh CPU. Di mana jenisnya ada dua, ada RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Di mana ini merupakan generasi dari memori pada 180 64 KB, 1983 256 KB sampai pada tahun 2002 yaitu 512 MB. Kemudian ke input output, di mana komponen komputer yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal ke sistem komputer atau peripheral, di mana format data masuk keluar terdiri dari bit dalam serial dan bit dalam paralel, sebagaimana dapat digambarkan melalui bagan di gambar. Ada CPU, kemudian ada bit paralel, dan ada memory unit, dan ada juga modul I/O. Diproses bit paralel, kemudian bit paralel masuk ke sistem komputer atau peripheral. Mengenai gambar arsitektur komputer dapat digambarkan melalui gambar berikut, di mana dari arsitektur ada CPU dan memori, kemudian ada disk controller dan grafik sebagai monitor untuk sebagai layar, sound card untuk speakers, dan hal ini merupakan output dari sistemnya. Kemudian ada network card dan juga ada port. Port ini merupakan sebagai media penghubung. Bisa untuk port di dalam komputer, ada port untuk printer, mouse, keyboard, dan modem. Ini merupakan arsitektur komputer berbasiskan bus atau bus system. Baik, kita akan lebih dalam membahas tentang CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya. CPU tersusun atas beberapa komponen. Aktivitas CPU dia berfungsi sebagai fetch. Fetch merupakan membaca atau mengambil instruksi. CPU harus membaca instruksi. Kemudian, di mana instruksi ini memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O, kemudian mengeksekusinya. Aktivitas CPU berikutnya yaitu memproses data setelah melakukan fetch, kemudian memproses data dan lalu mengolahnya. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data, dan kemudian menulis atau write data, dan hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori. Disitulah kerjasama antara CPU dan memory unit. Kemudian tugas dari CPU, yang pertama, agar dapat melakukan tugas, CPU harus menyimpan data untuk sementara waktu, di mana untuk penyimpanan data sementara waktu dilakukan oleh RAM, Random Access Memory. Kemudian CPU harus menyimpan lokasi instruksi terakhir sehingga CPU dapat mengambil instruksi berikutnya. Kemudian CPU perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang berlangsung. CPU merupakan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan register. Untuk komponen utama CPU di atas terdiri dari 4 bagian. Komponennya adalah ALU, Arithmetic Logical Unit, kemudian Control Unit. Ini merupakan komponen utama atau yang sangat penting yang ada dalam CPU. ALU atau Arithmetic Logical Unit bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau language machine karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean.
Boolean merupakan logika yes or not yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Kemudian control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Kemudian register. Register media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Itulah register. Di mana memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian interkoneksi CPU atau bus, sistem interkoneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit control dan register-register. Komponen eksternal CPU yaitu sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran, atau yang dinamakan input-output atau I/O. Di sinilah gambar komponen internal dari CPU, di mana CPU ada terdiri dari ALU, control unit, dan register. Dan yang menghubungkannya yaitu sistem interkoneksi. Inilah yang menghubungkannya. Oleh karena itu, sistem bus berfungsi menghubung pekerjaan antar unit. Kemudian struktur detail internal CPU, sebagaimana tergambar di slide. Kita lanjut ke struktur detail internal CPU. Bus CPU internal, elemen ini dibutuhkan untuk memindahkan data atau antara bermacam-macam register dengan ALU. Kemudian fungsi CPU. Fungsi CPU secara umum adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori dengan cara mengambil instruksi-instruksi atau menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Kemudian pandangan paling sederhana adalah proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu fetch dan execute. Fetch adalah membaca dan execute adalah pelaksanaan instruksi. Lanjut kita ke register. Organisasi register menggunakan hierarki memori. Pada tingkatan yang atas, memori yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal per bit. Sistem komputer menggunakan hierarki memori. Oleh karena itu, apa fungsi register pada CPU? Fungsi register pada CPU yaitu User Visible Register. Register ini memungkinkan pemrogram, bahasa mesin, dan assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register, kemudian kontrol, dan status register. Register ini digunakan oleh unit control untuk mengontrol operasi CPU dan program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register di atas. User Visible Register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Kategorinya adalah General Purpose, Data, Alamat, dan Kode-kode kondisi. General Purpose Register dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrogram. Dapat berisi operan sembarang opcode. Pada kasus tertentu dapat digunakan untuk fungsi-fungsi pengamatan. Dan pada kasus lainnya terdapat parsial atau batasan yang jelas antara register data dengan register alamat. Register data dan alamat. Register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat dipakai untuk kalkulasi dan alamat operan. Contohnya segment pointer, register index, dan stack pointer. Kemudian control and status register. Bermacam-macam register CPU yang digunakan untuk mengontrol operasi CPU. Non-visible atau visible. Tidak visible itu untuk pengguna. Visible merupakan untuk instruksi mesin yang dieksekusi pada mode kontrol atau sistem operasi. Kemudian selanjutnya ke register yang penting bagi eksekusi instruksi, yaitu program counter atau pencacah program, instruksi register, memory address register atau MAR, dan memory buffer register MBR. Program counter berisi alamat instruksi yang akan diambil,
instruksi register berisi instruksi yang terakhir diambil, memori address register berisi alamat sebuah lokasi dalam memori, dan MBR atau memory buffer register berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Program status word adalah semua rancangan CPU mencakup sebuah register atau sekumpulan register. Nah, kemudian bagian-bagian dari register ada command field atau flag, di mana terdiri dari sign berisi bit tanda hasil operasi aritmatika terakhir, negatif atau positif, 0, yaitu diset bila hasil sama dengan 0. Carry, di mana carry ini diset apabila operasi yang dihasilkan di dalam carry atau penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi, atau borrow, pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Kemudian equal disetel apabila hasil pembandingan logikanya sama. Overflow digunakan untuk mengindikasikan overflow perhitungan operasi aritmatika. Interrupt, disable, or enable digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interrupt. Dan supervisor mengindikasikan apakah CPU sedang mengeksekusi dalam mode user atau supervisor. Terdapat beberapa register lain yang berkaitan dengan status dan kontrol yang dapat ditemukan dalam rancangan CPU. Misalnya informasi status tambahan atau block control process, kemudian jumlah informasi kontrol yang harus berada di dalam register, dan jumlah yang berada dalam memori dapat ditentukan. Di sinilah gambar siklus instruksi, terdiri dari siklus fetch dan siklus instruksi, di mana digambarkan dalam sebuah flowchart, yaitu start, kemudian dia mengambil instruksi berikutnya, mengeksekusi, dan selesai. Di sinilah gambar dari siklus fetch dan eksekusi. Siklus fetch, strip eksekusi. Sebenarnya siklus ini merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi. Terdapat register dalam CPU berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Di sanalah prosedur dari siklus fetch dan eksekusi. Kemudian instruksi-instruksi yang dibaca akan dimuat dalam register instruksi. Lalu instruksi ini dalam bentuk kode-kode binar dapat diinterpretasikan oleh CPU. Kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi CPU. CPU, memori perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU ke I/O merupakan perpindahan data dari CPU ke model I/O dan sebaliknya. Kemudian pengolahan data. CPU membantu sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Dan kontrol merupakan instruksi untuk mengontrol fungsi atau kerja, misalnya untuk pengubahan urusan eksekusi. Siklus eksekusi, sebagaimana dijelaskan pada slide, di mana ada instruction address calculation, instruction fetch, instruction operating decoding, operand address calculation, operand fetch, data operation, dan operand store. Diagram siklus instruksi sebagaimana dapat digambarkan pada slide. Akses CPU ke memori atau modul I/O, dan ada operasi internal CPU. Fungsi interrupt. Interrupt adalah mekanisme penghentian atau pengalihan-pengalihan instruksi dalam CPU kepada routing instruksi. Tujuan interrupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antara modul. Singkatnya, interrupt ini memanajemen setiap pekerjaan, mengatur setiap pekerjaan agar berjalan teratur, tidak berantakan. Setelah singkatnya seperti itu. Di mana ada nanti beberapa sistem yang dihentikan sementara terlebih dahulu, di mana pada satu unit atau satu proses akan dikerjakan. Setelah proses itu selesai, maka dilanjutkan ke proses berikutnya. Disitulah sistem kerja dari CPU. Ada macam-macam kelas sinyal interrupt. Ada program, yaitu instruksi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika overflow, pembagian nol, dan import operasi ilegal.
Kemudian timer adalah interupsi yang dibangkitkan kewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara regular. Kemudian ada I/O, merupakan sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Kemudian hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Apabila interupsi ditangguhkan, maka prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor menyetel program counter ke alamat awal routine interrupt handler. Di sinilah gambar siklus instruksi dengan interrupt, di mana digambarkan dalam sebuah flowchart, di mana dia akan memulai, kemudian mengambil instruksi berikutnya, kemudian mengeksekusi instruksi. Lalu apabila interupsi diizinkan, maka pemeriksaan interupsi dan eksekusi instruksi. Apabila ditolak, maka selesai. Maka akan ditunda terlebih dahulu. Di sinilah penjelasan dari masing-masing siklus yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi tentang arsitektur komputer dan CPU. Dengan kesimpulannya menurut saya adalah dengan adanya arsitektur, maka akan memberikan sebuah sistem secara terkelola agar komputer dapat berjalan, agar komputer bisa melakukan sebanyak instruksi-instruksi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari user, di mana kebutuhan dari user sangat kompleks, sangat banyak. Di sanalah dibutuhkan arsitektur CPU, tujuannya agar tidak terjadi tabrakan di saat user menggunakan program yang sangat banyak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.